Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Di depan aku sudah ada buku dari Jean-Paul Sartre. Yang kali ini aku ingin review apa sih isi dari buku ini, meskipun tidak spesifik dan dalam ya, hanya sebagian garis besarnya saja. Sebelum kita review buku ini, kita intro dulu. Oke, bukunya sudah ada di depan aku. Yang sudah aku bilang tadi, buku Jean-Paul Sartre, Eksistensialisme dan Humanisme. Teman-teman lihat bagian depan dari bukunya ataupun covernya. Kita review dulu dari bagian cover ataupun juga bagian luarnya bukunya. Ada gambar dari beliau, Jean-Paul Sartre, seorang eksistensialisme. Jean-Paul Sartre, Eksistensialisme dan Humanisme. Ada gambar beliau, terus penerbitnya Pustaka Pelajar. Bagian samping ada tulisan penulis dan judul buku. Di bagian belakang ada sinopsis dari buku ini dan juga ada biografi dari sang penulis, Jean-Paul Sartre. Lahir tahun 1905, meninggal tahun 1980. Penerbitnya Pustaka Pelajar. Untuk harga dari buku ini, kemarin sudah aku bilang di unboxing bahwasanya kemarin buku ini tidak ada diskonnya, jadi pure harganya 35.000. Mungkin ada di toko-toko online lain, online shop lain, mungkin ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Bisa teman-teman cari sendiri lah. Yang penting kalau cari buku itu yang original, menghargai sang penulis. Dan untuk isi dari buku ini kita buka bagian awalnya, Eksistensialisme dan Humanisme. Judul buku Existentialism and Humanism. Penulis Jean-Paul Sartre, penerjemah Yudi Murtanto. Cetakan kedua Oktober 2018. Penerbitnya Pustaka Obor. Dan di bagian sampingnya ada daftar isi, bisa teman-teman lihat. Pertama ada catatan dari dari penerjemah, terus ada pengantar dari penulis, dan ada ini dari buku ini, Eksistensialisme dan Humanisme. Dan terakhir ada diskusi dari Jean-Paul Sartre dan temennya. Nah, untuk isi dari buku ini, buku Eksistensialisme dan Humanisme dari Jean-Paul Sartre, siapa sih yang tidak kenal beliau? Tokoh kebanggaan kaum eksistensialisme, ataupun teman-teman yang belajar filsafat pasti tahu Jean-Paul Sartre itu siapa, dengan teorinya apa. Teorinya yang cukup terkenal itu eksistensialisme mendahului esensi, dan beliau ini meniadakan Tuhan, ataupun artinya beliau adalah seorang ateis. Nah, maksud dari eksistensialisme mendahului esensi adalah manusia itu hadir di dunia dan mencari esensinya, hakikatnya manusia itu seperti apa. Karena manusia itu beda dengan benda. Misalnya ya, dijelaskan di buku ini gunting. Ketika kita mau membuat gunting, kita harus tahu gunting ini untuk apa, fungsinya apa. Nah, itu bedanya dengan manusia. Manusia adalah eksis dulu, hadir, terus mencari esensinya, hakikatnya hidupnya seperti apa. Makanya dari setiap manusia itu memiliki perbedaan-perbedaan, mulai dari kondisi manusia tersebut, dari ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berjus, ada yang ploter. Nah, dari teori eksistensialisme mendahului esensi, ini hampir sama dengan teorinya si Martin Heidegger yang pernah aku review tentang beliau. Bisa teman-teman cari. Teorinya tersebut adalah keterlemparan manusia dan mencari
keberadaannya ataupun mencari adanya di dunia ini. Sebenarnya buku Eksistensialisme dan Humanisme ini adalah materi kuliah dari beliau, Jean-Paul Sartre, yang dibukukan. Kuliah tersebut berada di sebuah klub. Nama klubnya Klub Maintenance. Nah, di sana beliau menjabarkan apa itu eksistensialisme dan melakukan diskusi dengan nama temannya itu siapa ya? Neville apa siapa gitu loh, nggak salah. Neville, dalam kaitannya manusia dengan eksistensialisme, dan dikaitkan lagi dengan karya besar Karl Marx, Komunisme Manifesto. Nah, nanti di bagian belakang ini seperti sudah aku jelaskan, diskusinya akan dijabarkan di bagian belakang. Neville dan Jean-Paul Sartre. Dan di bagian selanjutnya, di bagian pengantar, menjabarkan sejarah dari eksistensialisme. Sebenarnya yang aku ketahui tentang eksistensialisme itu kalau dijabarkan lebih dalam lagi masih jauh lagi, bukan hanya dari Søren Kierkegaard, tetapi masih ada filsuf-filsuf lain tentang individualisme yang menjadi awal eksistensialisme yang aku pahami ya. Nah, di bagian pengantar ini menjabarkan dari mulai Søren Kierkegaard, yang mana seorang filsuf taat beragama dan mencari eksistensialisme dalam beragama tersebut. Tapi dilawannya beliau ataupun eksistensialisme ateis ada Nietzsche. Nah, dengan teorinya Tuhan telah mati, bisa disimpulkan dari kata Tuhan telah mati adalah beliau adalah seorang ateis. Selain dua orang, si Kierkegaard dan Nietzsche, ketiga ada si Sartre juga, masih ada Martin Heidegger. Sebenarnya buku ini masih banyak lagi tokoh-tokoh yang dituliskan di sini. Nah, eksistensialisme itu ada dua macam. Yang pertama eksistensialisme yang spiritual seperti Søren Kierkegaard. Terus yang dilawannya ada bukan lawan ya, tapi di sisi lain ada Nietzsche, Martin Heidegger, terus Sartre, dan masih banyak lagi dengan teorinya eksistensialisme ateis, menghilangkan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya eksis dulu baru mencari esensinya, bahwa Tuhan tidak memiliki campur tangan dalam kehidupan manusia. Manusia adalah bebas dan kebebasan itu manusia. Nah, terus apa yang dijabarkan dalam eksistensialisme dan humanisme? Yang aku pahami, beliau ini berusaha menjawab kritik-kritikan dari beberapa filosof ataupun juga beberapa orang yang tidak setuju dengan humanisme dari eksistensialisme ini. Yang aku tangkap, humanisme ini tidak cocok dengan eksistensialisme teorinya Jean-Paul Sartre. Lebih tepatnya, humanisme itu condong ke teorinya Karl Marx, Komunisme Manifesto, yang mana dalam diskusinya itu menjadi perdebatan teorinya Marx dengan teorinya Sartre ini tentang eksistensialisme. Humanisme lama yang aku pahami di buku ini, mungkin enggak ada sih kemungkinan bahwasanya aku juga tidak paham, tetapi yang sedikit aku pahami, humanisme lama itu adalah tata nilai yang sudah diatur dalam hierarki masyarakat yang diterapkan dalam kehidupan manusia. Itu adalah humanisme lama yang aku pahami. Sedangkan dalam eksistensialisme humanisme dalam teorinya si Sartre adalah humanisme yang sesungguhnya adalah kehendak bebas dari manusia yang mencari keberadaannya di dunia. Jadi ketika manusia itu terlempar dalam dunia, eksis dulu, baru mencari esensinya dalam kehidupan, hakikatnya hidup seperti apa. Nah, itu adalah
humanisme yang dicari dari Sartre, manusia itu bebas. Jadi teorinya itu meniadakan Tuhan. Gitu yang aku pahami. Apalagi ya? Mungkin itu saja review dari buku Eksistensialisme dan Humanisme. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Tapi jika seandainya ada pendapat yang tidak setuju, bisa tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.